Halo sahabat Tebi, kembali lagi di channel YouTube Tebi Pet Care, channel perawatan hewan kesayangan kalian. Hari ini aku mau ngebahas tentang kucingku lagi. Yang kenapa pasti banyak sekali problemnya kucingku. Problemnya itu kucingku kan masih kitten, itu udah boleh dikasih makan atau belum ya? Kan kemarin aku udah ngebahas nih yang tentang mandi. Sekarang itu aku pengen ngebahas yang makannya, karena makan itu penting. Jadi aku pengen ngebahas lagi bareng seperti biasanya Dok Adia ya. Ya Dok, biasa dong. Aku punya problem lagi. Apa kenapa lagi kamu perasaan banyak banget gimmick di Hidupku dan kucingmu? Jadi aku pengen nanya ini yang kemarin kan udah nih yang tentang permandi-mandian, pergrooming-groomingan kan udah. Jadi gimana tuh, dimandikan sendiri apa dibawa ke salon tuh? Akhirnya aku memutuskan untuk membawanya ke salon hewan terdekat di rumah. Ya Dok. Karena kamu sudah menyerah. Iya, karena kayak baru pengen mandi-mandi itu nggak usah. Kayaknya mending di tempat yang profesional aja. Oke, Gitu. Bagus. Jadi kali ini aku bingungnya itu di maemnya. Makan. Di makannya itu udah boleh. Boleh makan apa belum? Iya, dikasih makan atau belum. Terus maemnya itu apa gitu loh Dok. Karena udah mulai belajar makan ya. Iya. Jadi gini, sebenarnya usia yang tepat untuk memberi makan anakan kucing atau bayi kucing atau kitten itu paling enggak itu ada yang namanya istilah sapih. Pernah dengar nggak? Pernah. Sapi kan Dok? Sapih pakai H. Oh, sapi. Iya, pernah. Disapih, menyapih. Iya. Biasa ibu-ibu tuh yang ribet urusan menyapih. Kalau sama seperti di bayi orang ada menyapih kan. Menyapih itu maksudnya adalah belajar memberi makanan padat kepada Kitten ke anakan. entah itu anakan atau anak manusia. Atau menyapih itu juga bisa diartikan sebagai proses transisi atau masa transisi dari perubahan makanan cair ke makanan padat. Dari air susu ibu, air susu induk ke makanan padat. Nah, itu namanya sapih. Nah, kalau di kucing itu proses menyapi itu biasanya dimulai usia 4 minggu atau 1 Berarti bulan. 1 bulan. Oh, 1 bulan kemudian baru bisa di 1 bulan setelah lahir. Mm-mm. Nah, 1 bulan ketika dia umur 1 bulan atau 4 minggu itu dia udah mulai bisa disapi, asalkan dia udah mulai bisa berdiri pakai 4 kaki, berdiri tegak ya, nggak yang oleng, sempoyongan, berdiri tegak, mampu jalan, udah mulai bergerak ke sana ke sini. Terus habis gitu ekornya juga udah mulai bisa naik-naik, udah bisa ngangkat-ngangkat. Berarti kayak dari anakannya juga harus diperhatiin gitu ya, udah mampu atau enggak. Udah siap atau belum. Terus yang paling penting giginya udah mulai nongol, gigi taring sama gigi seri yang bagian depan itu ada 4. Gigi taring kanan kiri 2 ini, depan ini 4, atas itu. Nah, itu udah mulai bisa tuh diajarkan untuk mulai makan makanan padat. Jadi mulai ditransisi nih. Tapi tetap proses menyapi itu harus didampingi sama indukannya. Kalau ada indukan ya. Kalau ada indukannya kenapa? Karena sebenarnya proses belajarnya seekor kucing itu, behaviornya, kesehariannya itu ya mayoritas dari induknya. Gimana caranya dia makan, gimana caranya dia buang air, gimana caranya dia grooming, itu semuanya ya induknya sebenarnya yang ngajarin. Nah, dari kita hanya mengawasi sama membantu aja sih. Kalau ada induknya ya. Kalau nggak ada berarti kita yang ngawasin, kita yang 100% ngebantu. Kita yang ngebantu kalau emang nggak ada induknya. Kalau proses sapi itu yang perlu diketahui masih memakan makanan cair loh, masih minum air susu loh. Namanya proses sapi itu. Jadi nggak langsung serta-merta langsung diganti makanan padat gitu dikasih, apalagi langsung dikasih makanan kering nggak boleh. Jangan. Berarti kayak wet food dulu. Iya, karena kan namanya masa peralihan, masa transisi. Jadi tetap dia makan makanan cair, tetap makan susu, minum susu. Kalau dia masih ada induknya ya dia tetap nyusu ke induknya. Jadi mulai dikenalkan makanannya itu dan tetap harus konsumsi air susu dari induk. Kalau ada induknya, kalau misalkan nggak ada induknya ya tetap dikasih susu formula. Kita yang ngasih makan minuman susu formula itu dengan botol. Bantuan. Kalau udah masuk ke tahap sapi gitu, di pemberian makannya itu berapa kali Dok sehari? Kalau mulai di sapi itu kita bisa mulai sedikit tapi sering prinsipnya ya.
dikit-dikit tapi sering. Jadi sehari bisa kamu kasih kalau mulai umur 4 minggu ya, sampai nanti dia umur 6 minggu, umur 8 minggu, itu bisa kamu kasih sehari bisa 4 kali, 3 kali, tapi sedikit-sedikit. Itu pun juga porsi makanannya tergantung dari ras ini ya, dari ras kucingnya ya. Ras kucing kecil, sedang atau besar. Nah, itu juga harus dipertimbangkan juga. Baiknya kalau kamu tanya porsi yang paling pas atau paling cocok, tetap mengacu ke porsi atau anjuran pakai atau anjuran pemberian yang disarankan di kemasan itu. Jangan kamu pakai merek A ya, dilihat aja di belakang kemasannya itu aturan pemberiannya seberapa banyak, seberapa sering, karena aturan pemberian di situ tuh udah pasti sudah, namanya perusahaan pakan ya, pasti sudah melalui riset development dari seorang dokter hewan, jadi udah pasti di situ sesuai dengan kandungan nutrisinya. Dok, berapa lama proses penyapihan di anakan itu? Kan kita mulainya umur 4 mingguan ya. Iya, 1 bulanan. 4 minggu sampai 6 minggu. Kenapa saya bilang 4 sampai 6 minggu? Karena tergantung dari ras kucingnya juga. Kalau misalkan ada juga yang umur 3 minggu udah mulai diajarin disapih. Karena di usia 3 minggu dia udah mulai sudah kayaknya udah mulai bagus, jadi udah mulai berdiri, udah ngangkat ekor, gigi-giginya udah mulai banyak. Nah, itu boleh udah 3 minggu diajarin makanan. Diajarin makan makanan padat. Tapi diajarin makan makanan padat itu yang perlu diingat, jangan langsung dikasih makanan berat ya. Berat dalam artian makanan yang keras ya. Jadi masih wet food. Harus dikasih makanan yang basah dan makanan yang lembut. Tapi itu khusus kita juga kan, Dok? Iya, khusus kita. Nah, itu kita bisa sapi itu biasanya mulai umur 4-6 minggu sampai umur 8-10 minggu. Jadi mulai dari sampai umur 2 bulan sampai 1,5 bulan sampai 2,5 bulan. Nah, itu bertahap juga ngasih makannya, dan jenis makanan yang kita kasih pun bertahap. Jangan langsung dikasih makanan kering. Kita kasih makanan basah dulu, makanan yang lembut dulu. Makanan basah pun juga kita mesti cari yang dia benar-benar lembut ya. Kadang kan makanan basah itu ada yang masih ada yang kayak butirannya itu gede-gede itu loh, Dok. Kayak potongan-potongan dagingnya itu kayak gede-gede gitu kan. Jangan, atau beberapa ada juga yang makanan basah itu kan yang tuna in jelly, salmon in jelly. Nah, itu jangan, nggak cocok buat kita. Jadi lebih baik yang benar-benar halus, lembut. Lebih bagus lagi kalau pakai makanan khusus anakan umur 1-4 bulan. Khusus baby ya? cat, istilahnya baby cat. Nah, itu bisa pakai pakan itu. Terus gimana, Dok, proses penyapihannya itu? Kalau itu keanakan masih punya indukan, pelan-pelan kita pisahin dari induknya beberapa jam dalam sehari. Berarti nggak boleh disatuin juga sama induknya? Sama indukannya. Kan tadi dokter ngomong tuh kayak harus diawasin sama. Diawasin tuh dalam artian dia masih dalam lingkup perhatian sang induk, tapi bukan berarti satu lingkungan juga pelototin gitu. Terus dia ada di situ, enggak, maksudnya dipisah karena supaya dia nggak nyusu ke induknya. Jadi kita supaya belajar dulu, dia nggak nyusu dulu beberapa jam aja, mungkin 1 jaman 2 jaman untuk kita coba kasih makanan tadi. Nanti setelah selesai proses makan ya kita kembalikan lagi ke induknya. Dan perlu diperhatikan waktu penyapihan kita ngasih makan tuh juga harus sama loh setiap harinya, konsisten. Kalau sehari 4 kali ya tiap hari kamu harus kasih 4 kali. Sehari 3 kali ya tiap hari sekali kasih. Nggak boleh berubah-ubah. Yang berubah-ubah. Biasa kasih pagi siang sore ya kasih pagi siang sore. Biasa kasih dalam mangkok warna kuning ya udah mangkok kuning itu tiap hari yang dipakai. Supaya dia gampang untuk beradaptasi. Jadi supaya dia bisa mengenali kapan waktunya saya makan dan seberapa banyak saya makan dan di mana saya makan tuh biar dia juga terlatih untuk itu. Iya, karena kalau berubah-ubah kan pasti dia kayak bingung, kayak merasa aneh gitu. Nanti jadi dia tidak paham konsepnya makan tuh seperti apa. Akhirnya nanti dia bisa kurang makan atau justru makan berlebihan. Nah, terus kenapa harus dipisah? Supaya induknya juga punya privasi. Jangan salah loh, seekor indukan kucing pun tuh juga bisa merasa stres karena memelihara anakan-anakannya. Apalagi kalau banyak ya, Dok. Nah sekarang kita manusia aja nih, kita punya anak 1 aja bisa sampai baby blues kan. Iya, baby blues. Nah
baby blues, apalagi kucing yang anaknya 5 bisa 4, 5 atau 6 bahkan 8. Nah, kucing pun juga, indukan kucing pun juga butuh me time. Nah, istilahnya. Jadi kita pisah dulu dari anaknya. Kita rawat dulu anaknya tapi masih di penglihatan induknya ya, induknya masih bisa ngelihat. Setelah itu baru setelah proses makan selesai dikembalikan lagi ke induknya. Oh, berarti mungkin kayak dipisah kandang gitu. Pisah kandang boleh, atau kalau misalkan indukannya di kandang ya anaknya dikeluarin dari kandang. Gitu. Maksudnya tadi tetap harus diawasi di indukan itu adalah seekor anak kucing itu belajar banyaknya itu dari indukannya. Ya. Proses makan, proses dia bermain, proses dia bersosialisasi, bahkan untuk berburu ketika dia kucing liar ya, itu semua itu dari induknya. Dia tuh melihat orang tuanya, sama kayak anak tuh apapun yang dilakukan dalam hidupnya kan melihat dari orang tuanya. Kucing pun juga seperti itu, tapi ketika proses menyapi tetap perlu bantuan dari kita, ownernya, pemiliknya atau manusia, supaya proses penyapihannya tuh lancar. Kalau misalkan kita sapih tanpa ada proses tendensi dari orang tuanya ya, dari indukannya. Kalau dari tanpa ada tendensi dari indukannya, biasanya bayi kucing itu nanti besarnya akan menjadi lebih agresif tabiatnya dibandingkan bayi kucing yang selalu emong sama indukannya. Keras. Lebih agresif, karena dia tidak tahu caranya bersosialisasi. Nah, biasanya dia akan tumbuh menjadi kucing yang lebih agresif tabiatnya dibandingkan kucing yang terus didampingi oleh indukannya sampai proses sapinya selesai. Di situ maksud saya yang pentingnya tetap harus ada indukannya itu. Tapi kalau memang ada indukannya ya, kalau nggak ada pun ya nggak apa-apa. Ya, berarti kita yang harus berperan ngajarin dia bersosialisasi, ngajarin dia main, ngajarin dia kencing di mana di litter box, ngajarin dia pup di litter box, ya kita yang ngajarin gitu. Nah, kalau ada indukannya ya kita cuma sebatas ngajarin makan. Setelah itu proses selanjutnya indukannya biasanya yang lebih dominan. Berarti kan itu susah ya dok, kayak peralihan dari yang habis nyusui ke induknya sampai dia makan itu gimana tuh caranya dok? Kayak masa peralihannya dari yang awalnya dia minum susu langsung ke puting induknya, atau mungkin kita susuin pakai botol, akhirnya dia mau makan di mangkok ya, itu memang butuh proses yang lumayan harus sabar ya. Biasanya caranya adalah kalau emang dia nyusu ke induknya ya biarin dia nyusu ke induknya. Kalau misalkan kita kasih susunya pakai susu formula karena nggak ada indukan, berarti kan kita pakai botol tuh. Nah, kita tetap harus rutin memberikan susu itu. Oh, tetap susunya tetap tapi diselingin sama makannya. Jadi frekuensinya itu, misalkan sehari 3 kali dikasih susu atau 4 kali atau sesuai dengan berat badan ya, karena kan pemberian susu tuh juga harus disesuaikan sama berat badan dan umur. Nah, itu nanti kita bisa bahas lagi tuh di video yang lain. Nah, itu kalau udah disesuaikan seperti seharusnya ya, kita tinggal menambah frekuensi makan dengan makanan lembek, makanan padat yang lembek. Nah, caranya sediakan mangkuknya jangan terlalu tinggi, yang agak rendah aja, tapi jangan terlalu lebar juga. Jadi supaya kan kepalanya masih kecil ya, supaya ketika dia memasukkan kepala ke mangkuk ini nggak tenggelam gitu loh. Karena beberapa owner tuh ngasih mangkoknya tuh yang dalam. Jadi dia udah berusaha gini, akhirnya dia masuk nyemplung mandi susu. Nah, itu. Nah, itu caranya, kasih mangkok yang ceper dulu, yang peres dan nggak terlalu lebar. Terus kasih air susu di situ. Kalau misalkan itu memang nyusu ke induknya ya kita bikinin susu formula. Ingat ya, susu formula khusus kucing. Iya, khusus kucing. Jangan susu formula punya bayi manusia. Iya, biasanya ada yang gitu dok. Atau susu sapi, apalagi sapi murni. Jangan, karena beberapa anakan kucing itu ada yang laktos intolerance. Jadi nggak toleran dengan kandungan laktosa di susu sapi. Jadinya malah diare, malah berabe, malah ntar sakit-sakitan. Jadi udah pakai susu yang non laktosa. Kalau mau pakai susu bayi boleh, tapi yang non laktosa. Oh, susu bayi tapi yang non laktosa. Jangan yang rendah laktosa ya. Susu bayi soalnya ada rendah laktosa, ada non laktosa. Pakainya yang non laktosa NL. Cuma memang biasa harganya mahal.
Jadi mendingan kalian beli susu khusus kucing aja, harganya lebih murah. Di toko online juga udah banyak. Bikinin susu formula di mangkok. Ya, terus setelah itu celupin jari kamu ke air susu yang ada di mangkok tadi. Terus deketin ke mulutnya. Nah, terus pancing supaya dia jalan pelan-pelan menuju ke arah mangkuk. Nanti kalau dia udah mendekati mangkuk, pancing pakai jari, celupin lagi, terus deketin ke mulutnya supaya dia ngejilat. Nanti kalau dia udah ngejilat, turunin jari pelan-pelan sampai jari kamu masuk ke mangkok. Nah, lama-lama dia akan belajar, oh di situ ya aku harus nyusu. Jadi yang pertama itu mindahin dulu, transisi dulu dari nenen, dari ngenyot botol atau ngenyot puting ke mangkok. Jadi biasakan dulu dia bisa makan di mangkok. Nah, kalau udah biasa dia makan di mangkok, dia udah bisa makan di mangkok tanpa harus ke celup-celup atau sampai kecebur ya. Takutnya kalau kecelup atau kecebur tuh nanti air susunya masuk ke hidung. Nanti jadi sama ada aspirasi, anak bayi sih. Sedap. Itu dulu yang penting, jangan sampai dia kecebur. Nah, kalau udah dia bisa makan di mangkok, minum susu di mangkok, baru nanti susunya diganti sama makanan jadi lembek. pakan lembek. Makanan yang halus ya, yang pakan basah yang tapi yang halus banget. Makan basah yang lembek, yang bener-bener nggak ada konsistensi bentukan daging gede-gede kayak atau potongan ikan gitu biasanya kan daging. Jangan. Nah, itu mesti, kalaupun ada berarti kalian mesti gerus lagi sampai halus. Nah, dari situ nanti lama-lama dia akan belajar tuh, oh di sini aku makan makanan padat, oh di sini ada makanan enak. Nah, nanti ketika dia mulai masuk 2 bulan setengah, udah biasa dia makan di mangkuk, udah biasa dia makan makanan padat, baru teksturnya kita naikin ke yang kayak wet food tapi yang teksturnya lebih kasar. Pelan-pelan. Kalau misalkan ada perpindahan tekstur, itu paling enggak kita coba selama 1-2 minggu untuk itunya, perpindahan teksturnya. Jadi sampai umur 2-2,5 bulan tadi kan dia teksturnya masih halus banget tuh. Nah, mau kalian naikin teksturnya. Nah, itu jangan langsung diganti pakai yang tekstur kasar. Terus dicampur. Yang lembut tadi sama yang kasar tadi dicampur. Awalnya persentasenya 70-30. 70 yang lembut, 30 kasar. Dapat 3 hari ganti 50-50, setengah 50 kasar, 50 lembut. Nanti dapat 1 minggu lebih, baru 30-70, 30 yang lembut, yang kasarnya 70. Setelah itu kalau udah lebih dari 1 minggu, udah 3 hari dia, maksudnya di atas 3 hari dia udah oke, baru kasih kasar. Yang kasar full itu. Nah, di situ nanti akhirnya dia pelan-pelan belajar. Kalau mau naikin tekstur lebih kasar lagi ya seperti itu juga caranya. Itu sama kayak kita lah kalau lagi mau ganti pakan. Kenapa kayak gitu? Karena kan pertumbuhan gigi kucing itu kan juga butuh waktu ya. Nggak bisa langsung tumbuh semua. Kalau langsung kita hajar pakai makanan kasar, apalagi dry food, keras. Nah, itu keras dok. Takutnya pertumbuhan giginya yang terganggu nantinya. Ada aja masalah mulut dan giginya gitu, dan takutnya khawatirnya untuk kucing-kucing jenis Persia tuh ada yang giginya tuh keluar. Jadi numbuhnya tuh keluar kayak gingsul istilahnya. Kucing juga ada kayak gitu ya dok? Atau tonggos rahang atasnya keluar atau rahang bawahnya keluar kayak over jaw. Nah, sebenarnya kalau di Persia tuh overjaw tuh kayak memang udah genetik rahangnya ya, tapi kalau giginya tumbuhnya nggak bagus, udah dia overjaw, giginya ke depan lagi, nah itu malah makin performnya jadi jelek. Dan kasihan si kucingnya juga sih, nanti ke depannya kok dia udah gede mencerna ketika dia makan tuh lo jadi susah kan. Kalau overjaw dan tonggos tuh jadi susah kan, nutup mulut aja ntar susah dia. Ya sama kayak orang. Iya sih, sama kayak orang sih. Nah itu bertahap. Jadi kapan nih dok baru si kayak kitten anakan itu baru bisa makan makanan kering? Makanan kering. Kalau dia udah melewati proses transisi makan makanan wet food yang lembek dan dia udah sukses tuh makan makanan itu, usia 2-2,5 bulan kamu mau ajarin makan pakai makanan kering juga boleh. Oh, udah bisa ya? Bisa. Tapi harus pakai transisi itu. Tetap harus pakai transisi. Jangan kamu langsung umur 1 bulan 4 minggu langsung kamu kasih pakan kering, kasihan dong.
giginya nggak sanggup yang ada juga dia nggak bakalan bisa makan gitu. Berarti dia bakal nggak makan gitu ya? Bisa pun makan juga yang ada nanti dia trauma karena menurut dia makan tuh sakit buat mulutnya dia. Jadi ya tetap harus proses transisi dulu, proses sapi itu dulu 2,5 bulan. Kalau makan pakai makanan lembek udah mulai lancar, kalau saran saya sebaiknya jangan langsung full makanan keringnya, tetap dicampur dulu pakan basah dan pakan kering. Ya kayak itu kayak misalnya 70-30 50-50 50-50 70-30 itu prinsipnya. Jadi jangan langsung dihajar. Dan makanan kering yang dikasihkan pun juga kibelnya harus kecil. Kibel tuh butirannya kecil, jangan gede-gede gitu ya. Jadi harus dikasih pakan kering khusus kitten. Dan khusus kitten usia 1-4 bulan ya. Karena yang jual di pasaran itu pakan khusus kitten aja. Itu biasanya untuk kitten mulai umur 4-10 bulan, yang mana kibelnya tuh udah lumayan gede. Oh, nggak kayak yang untuk 1-4 bulan itu ya. Untuk 1-4 bulan tuh biasanya adalah pakan kitten khusus weaning, khusus sapi, itu ada sendiri. Beberapa merek juga punya. Jadi butirannya itu lebih kecil, jadi di hap masuk mulut kucing itu udah nyaman gitu. Jadi dia nggak harus kesulitan memotongnya gitu, karena usia segitu gigi gerahamnya juga belum banyak. Ada yang udah numbuh, ada yang belum numbuh. Numbuh pun juga masih belum permanen, jadi takutnya masalah ke gigi sama gusi lagi nanti, entah itu infeksi atau mungkin ada trauma, luka yang berujung dengan sariawan apa segala macam kayak begitu, kasihan. Jadi tetap harus yang sesuai pakan anakan usia segitu. Dan yang paling penting nutrisinya juga harus tercukupi. Pilih pakan yang khusus kitten ya. Jangan kasih pakan dewasa, soalnya kandungan nutrisinya beda. Kalau pakan kitten itu minimal dia harus konsumsi protein 34-36% loh dalam seporsi makanannya. Banyak banget ya? Iya, sedangkan dewasa tuh palingan 30%, 28-30% udah cukup. Nah kalau kita kasih pakan dewasa, kandungan proteinnya kurang, ntar pertumbuhan sel-sel sama jaringan yang lain nggak sempurna. Ntar pertumbuhannya nggak maksimal. Ntar ngeluh dok, kok kucingku nggak gede-gede ya badannya, dok kok rambutnya kucingku nggak lebat ya, dok kok kucingku kurus terus apa segala macam. Ya iyalah, orang dikasihnya pakan nggak sesuai nutrisi mau gimana, ya kan? Nah itu yang paling penting. Jadi harus perhatikan jenisnya, ukurannya, usianya, sama nutrisinya. Itu berarti harus untuk masuk ke tahap penyapian itu harus lewat transisi dulu ya dok. Nggak boleh yang langsung bleng gitu. Hajar. Berarti kasihan anakannya, kasihan kucingnya kalau langsung perpindahan dikasih gitu. Makanan yang berat atau terlalu padat. Oke lah dok ya, saya sudah paham. Ya kayak bayi lah ya. Iya, kalau jadi ini kayak kamu punya adik bayi nih ya, lagi pasti belajar empati itu ya, terus langsung kamu kasih ayam goreng fried chicken gimana coba? Ya enggak lah, itu kan ada umurnya dok. Iya kan, ya sama lah ya. Teksturnya kan juga beda-beda kan. Kan kita sama kayak kalau kita pelihara anak bayi gitu kan. Iya sih, kalau aku tadi dengar penjelasan dokter ya kayak anak bayi juga gitu sih. Ada naik tekstur, ada prosentase porsi, ya kan, sama. Oke, terima kasih ya dok sama-sama buat infonya hari ini. Next, dokter jangan bosan-bosan lagi ya kalau aku pengen nanya, karena pasti banyak yang pengen aku tanyain. Karena kamu selalu banyak masalah dengan perkucing-kucingan, dengan kucing kesayangan kamu. It's okay, nggak apa-apa. Justru lebih banyak nanya itu lebih bagus daripada salah jalan, salah jurusan. Nah, iya. Oke deh, makasih dokter, makasih juga buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa juga dukung terus channel TB Pet Care dengan cara like, komen, dan subscribe channel TB Pet Care. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi kalian supaya tahu nih video-video terbaru tentang TB Pet Care gitu. Kalau pengen komen-komen bawah juga boleh, pengen nanyain tentang anabul kalian di rumah gitu, nggak apa-apa, nanti dijawab sama dokter-dokter. Nggak hanya dokter Ati, ada juga dokter Nur yang lain. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.